Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, untuk pertemuan yang sekarang kita akan membahas tentang sistem dan alat pembayaran. Apa aja sih yang akan kita kupas di dalam pembahasan sistem dan alat pembayaran? Pertama, kita akan menjelaskan bagaimana pengertian dan komponen-komponen yang membentuk sistem pembayarannya sendiri. Kita akan menjelaskan bagaimana evolusi atau perkembangan sistem pembayaran dan menjelaskan peran BI dalam sistem pembayaran, menjelaskan uang sebagai alat pembayaran, menjelaskan sistem moneter, dan menjelaskan bagaimana pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia adalah sebagai bank sentral atau bank pusat yang mempunyai hak untuk mencetak dan mengedarkan uang rupiah. Oke, pertama di sini bukan permintaan ya, tetapi pengertian. Pengertian sistem pembayarannya sendiri adalah bagaimana cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai antara pembeli dan penjualan dalam suatu transaksi. Artinya, di dalam sistem pembayaran itu bagaimana sih cara untuk transfer dana, bagaimana cara kita melakukan pembayaran ya dalam kegiatan jual beli. Sekarang itu tidak hanya secara manual ya, ketika pertemuan atau pembeli dan penjual di pasar, tetapi bisa menggunakan dengan kartu elektronik, dengan transfer ya. Jadi sekarang berbagai cara yang banyak kita lakukan dalam mentransfer nilai ketika melakukan jual beli. Oke, sekarang bagaimana sih komponen yang membentuk sistem atau bagaimana atau ada apa aja sih unsur-unsur yang dapat membentuk sistem pembayaran? Jelas ya, yang pertama alat pembayaran. Alat pembayaran sendiri adalah berupa uang sekarang yang disepakati untuk melakukan transaksi sistem pembayaran. Kemudian sistem pembayarannya sendiri yang memproses berbagai instrumen pembayaran, lembaga yang memproses sistem pembayaran, dan saluran pembayarannya sendiri. Oke, sekarang bagaimana peran sistem pembayaran dalam perekonomian? Dia dapat menjamin kelancaran pasar sebagai tempat transaksi, memungkinkan terjadinya spesialisasi produk, dapat menentukan efisiensi atau tingkat kehematan dalam sebuah transaksi, mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi serta efisiensi pasar keuangan, dapat mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, channel utama transmisi kebijakan moneter, mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan, dan dapat mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat. Ya, intinya peran sistem pembayaran itu dapat meningkatkan efisiensi ya atau penghematan dalam sistem pembayaran. Apa sih risiko yang terjadi? Nah, risiko pertama adalah adanya sistem transfer yang sekarang itu adalah dana elektronik atau e-money yang dapat tergantung pada keandalan jaringan komunikasi. Ketika jaringan komunikasi yang kurang baik dapat menimbulkan risiko operasional, yaitu gangguan operasional yang berpotensi juga dapat memperlambat mekanisme statement dana. Keterlambatan mekanisme settlement dana menimbulkan risiko likuiditas ya. Artinya ketika perputaran keuangan dipengaruhi oleh jaringan komunikasi, ini akan memperhambat dalam pembentukan dananya sendiri. Pembentukan dana dapat lambat, itu akan menimbulkan risiko tingkat kecairan atau tingkat kecepatan peredaran uang rupiahnya sendiri. Kemudian bagaimana sih perkembangan evolusi sistem pembayaran? Pertama, sistem pembayaran dalam transaksi jual beli itu dilakukan secara barter atau tukar menukar barang yang satu dengan barang yang lain. Jadi ketika dulu itu ketika kita membutuhkan misalkan beras ya, ditukarkan dengan apel atau dengan buah. Dan ini karena terjadi kelemahan, kita tidak dapat menentukan nilai bandingan barang yang satu dengan barang yang lain. Contoh misalkan kita menukarkan baju dengan beras. Nah, itu salah satu kelemahan ya. Kita tidak tahu nilai baju dan beras itu berapa. Atau sulit untuk menemukan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama. Nah, kemudian berkembanglah menjadi uang komoditas. Uang komoditas ini adalah beberapa barang yang disepakati untuk sebagai alat pembayaran. Contoh misalkan dulu itu ada uang emas ya atau uang perak, itu disebut uang komoditas. Nah, sekarang berkembang menjadi uang fiat atau uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam yang sekarang sedang berkembang ya atau yang sedang kita sepakati sebagai alat pembayaran. Nah, yang lebih praktis lagi adalah dengan selembaran kertas ya yang dikeluarkan oleh bank yang dinamakan dengan cek.
Nah, karena ini juga misalkan kurang efisien, nah ini yang lebih efisien kembali adalah membentuk sebuah kartu yang di dalamnya ada dana yang bisa kita gunakan dalam transaksi pembayaran yang disebut dengan e-money atau uang elektronik. Nah, ini perkembangan ya dari sistem pembayaran mulai dari barter sampai dengan e-money atau yang dinamakan namanya e-commerce ya, perdagangan elektronik sendiri. Oke, sekarang bagaimana sih peran BI dalam sistem pembayaran? BI itu intinya dia mengatur, menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ya, kemudian dia memberikan persetujuan, perizinan dan pengawasan dalam sistem pembayaran. Dia juga penyelenggaraan sistem clearing ya atau sistem transaksi transfer antar bank. Kemudian dia akan mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik dan memusnahkan alat pembayarannya sendiri atau yang kita sebut dengan uang rupiah. Karena tadi ya BI sebagai bank pusat, sebagai bank sentral yang tugasnya mempunyai mengedarkan atau yang mempunyai hak oktroi namanya untuk mencetak dan mengedarkan uang. Bagaimana penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai? Nah, transaksi pembayaran non-tunai yang tidak secara manual di pasar itu biasanya diselenggarakan oleh BI melalui namanya sistem BI Real Time Gross Settlement atau RTGS dan sistem clearing. Jadi ini sistem transfer antara via bank yang sama atau via bank yang berbeda. Dan sekarang kita akan kupas uang sebagai alat pembayaran. Tentu kita tidak terlepas dari yang namanya uang. Uang itu adalah sebagai alat pembayaran atau benda yang mempunyai ciri dapat diterima umum. Jadi ini syarat uang sendiri itu dapat diterima umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Jadi ini kesepakatan masyarakat ya bahwa uang itu sebagai alat pembayaran. Dia dapat digunakan sebagai alat tukar dan dapat diterima secara umum keabsahannya atau kesahannya. Nah, fungsi uang sendiri pertama, dia ada fungsi alat tukar. Jadi kita uang sebagai fungsi menukarkan dengan barang ya. Atau di sini juga dia disebut dengan alat satuan hitung untuk menghitung nilai barang kita itu yang kita beli itu berapa rupiah ya. Ini namanya fungsi asli uang ya. Jadi sebagai alat tukar dan alat satuan hitung itu fungsi asli. Dan ada fungsi turunan. Ini fungsi turunan. Fungsi turunan itu sebagai penentuan tingkat efisiensi transaksi ya, sebagai alat pembayaran, sebagai alat penyimpan kekayaan atau pengalih kekayaan. Contoh pengalih kekayaan misalkan kita di sini di Sukabumi menjual tanah. Nah, uang tanah kita pindahkan atau kita belikan kembali dengan rumah di Jakarta misalkan. Berarti itu adalah fungsi uang dalam pemindah kekayaan. Sedangkan dalam penyimpan kekayaan, uang memang digunakan untuk menabung, disimpan ya, atau untuk investasi dan sebagai pembayaran. Berarti kita akan melakukan pembayaran, misalkan pembayaran SPP sekolah ya, pembayaran beban-beban listrik. Nah, itu fungsi uang sebagai fungsi turunan. Jenis uang itu ada beberapa jenis berdasarkan pihak yang mengeluarkan. Ada uang kartal dan uang giral. Contoh uang kartal sendiri adalah uang kertas ya. Dan uang giral adalah misalkan ini uang kertas dan uang logam ya. Ini dua macam uang kartal itu. Kalau uang giral itu uang yang berurusannya dengan bank. Contoh cek dan giro. Nah, uang kartal juga bisa dijelaskan sebagai uang berdasarkan bahan uang. Ada uang logam dan uang kertas. Ya, bahan uang berarti logam yang terbuat dari logam dan kertas terbuat dari kertas sendiri. Dan ada negara yang mengeluarkan uang luar negeri dan dalam negeri. Ya, misalkan kita menerima uang falas ya. Contoh misalkan kayak dolar, euro. Nah, itu berarti uang yang berasal dari luar negeri. Dan ada uang yang bernilai penuh ya dan yang tidak bernilai penuh. Ya, biasanya bernilai penuh itu uang logam ya. Jadi uang yang nilai nominal dan nilai intrinsiknya itu sama. Kemudian syarat uang, kenapa dia disebut uang? Ada syaratnya. Pertama, portability atau mudah dibawa. Jadi praktis ya, bisa disimpan dalam dompet ya. Kemudian tahan lama, tidak mudah rusak. Jadi walaupun uang itu kita misalkan kecuci ya, basah itu tidak akan sobek. Nah, itu berarti syarat uang sendiri. Kemudian dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil. Artinya ketika kita dibelanjakan uang tersebut, misalkan kita punya uang 100.000, itu akan kita bagi-bagi untuk pembelian apa ya. Nah, kemudian nilainya stabil, diterima secara umum,
jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan ya. Walaupun ya sekarang banyak pemalsuan, tetapi akan kelihatan gitu ya bagaimana uang palsu itu. Dan dapat memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Itu syarat uang. Dan ada unsur pengaman ya. Walaupun dipalsukan, ada unsur pengaman rupiah. Unsur pengaman rupiah, jadi BI sudah berusaha untuk mengamankan bagaimana uang tersebut tidak mudah dipalsukan. Pertama ada unsur pengaman yang terbuka dan ada yang tidak terbuka. Terbuka itu bisa dilakukan secara kasat mata, misalkan diraba ya, terawang dan misalkan pakai peralatan sederhana yaitu kaca pembesar dan ultraviolet. Nanti misalkan ada benang merah di situ akan kelihatan atau hologram ya seperti itu. Nah, itu unsur pengaman yang terbuka. Tidak terbuka, pendeteksian unsur pengamannya tidak terbuka hanya dilakukan dengan mesin yang memiliki sensor dengan tingkat kepastian dan kecepatan cukup tinggi. Ini biasanya dimiliki oleh lembaga keuangan yang memang membutuhkan ya dalam pengecekan keaslian dari alat rupiahnya itu sendiri. Ada teori nilai uang, ya, ada teori barang, ada teori nominalis, ya. Nah, ini tidak dijelaskan secara detail ya tentang teori uangnya sendiri. Oke, nanti bisa kalian baca ya, tetapi kita tidak dijelaskan secara detail tentang teori uang. Ya. Dan ada permintaan uang dan penawaran uang ya. Permintaan uang itu artinya ketika seorang individu meminta uang itu keperluannya untuk apa sih? Nah, ini ada 3 kebutuhan kita memerlukan uang menurut Keynes ya. Pertama bertransaksi, kemudian berjaga-jaga, dan berspekulasi. Transaksi itu ya tadi ya, ketika kita melakukan transaksi jual beli, berarti itu kebutuhan untuk bertransaksi. Berjaga-jaga berarti kita akan menabung atau berinvestasi karena kita ingin menjaga-jaga untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Atau spekulasi. Spekulasi itu misalkan kita menyimpan modal dalam sebuah perusahaan ya. Spekulasi itu tidak ditentukan keuntungan atau kerugian yang akan kita dapati di masa yang akan datang. Ini ada kurva permintaan uang ya, tingkat bunga meningkat, permintaan uang turun. Nah, artinya permintaan uang itu sendiri tergantung dari bank ya, dari bunga banknya sendiri. Nah, oke, di sini bunga bank ya. Kalian bisa perhatikan kurvanya ya. Dan ini kurva permintaan menunjukkan apa saja ya. Dan ada pergeseran kurva permintaan uang berdasarkan kekayaan masyarakat dan pendapatan nasional. Ini hanya cukup diketahui aja ya, bagaimana pergeseran kurva permintaan uangnya sendiri. Dan ada penawaran uang ya. Nah, ini kurva penawaran uang. Kita tidak jelaskan lebih detail juga. Nah, ini pergeseran kurva permintaan uang, artinya uang itu bisa bertambah atau berkurang yang diminta oleh masyarakat itu dipengaruhi oleh inflasi ya. Inflasi itu kenaikan harga secara terus-menerus, tingkat bunga, tingkat produksi dan pendapatan nasional, kondisi kesehatan dunia kayak sekarang Covid gitu ya, permintaan uang itu sangat tinggi tetapi di sisi lain kondisi perekonomian lagi terpuruk ya. Nilai tukar rupiah. Kemudian ada pergeseran kurva permintaan uang, ini kurvanya ya, ya artinya permintaan uang itu dipengaruhi oleh keputusan BI ya, keputusan BI. Oke, BI juga dipengaruhi oleh permintaan uangnya sendiri. Dan ada standar mata uang, ada standar logam ya. Standar logam itu ada yang dinamakan standar tunggal, standar kembar, standar pincang. Tunggal itu menggunakan satu jenis logam sebagai mata uang. Standar kembar itu 2 jenis, emas dan perak. Dulu kita BI pernah mencetak uang yang ada di dalamnya emas ya, tetapi karena bahan bakunya tinggi harganya maka ditiadakan. Uang yang 1000 itu ya ada kuning-kuningnya tengah-tengahnya itu berbahan emas ya. Dan biasanya sih kebanyakan bahannya perak. Dan ada standar pincang. Standar pincang itu standar yang ditentukannya oleh pemerintah. Oke. Ini ada standar kertas ya. Nah, sekarang ada jenis-jenis dan alat pembayaran non-tunai. Artinya kan non-tunai itu yang elektronik tadi ya, bisa dengan kredit transfer, debit transfer. Jadi adanya sebuah transfer dana, pemindahan dana dari satu bank ke bank yang lainnya. Ini medianya ya, media berbasis kertas, kayak misalkan tabungan atau cek, pembayaran elektronik, e-money tadi ya, bisa di mesin ATM, dan berbasis kartu ya, kayak e-money. Nah, ada sistem moneter ya, standar emas, sistem kurs tetap dan terkendali.
sistem kurs mengambang bebas atau floating exchange rate, sistem kurs mengambang terkendali. Dan ada pengelolaan uang rupiah oleh BI. Jadi ketika BI mencetak uang rupiah itu ada pengelolaan juga ya, mulai dari perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, pemusnahan. Jadi ada beberapa tahapan ketika dia dalam melakukan tahap perencanaan mengeluarkan uang, termasuk sampai dengan pemusnahannya. Demikian pembahasan tentang sistem dan alat pembayaran. Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan untuk ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.